Buatan lilin kecil. Hai, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan belajar beberapa kombinasi rumus yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter pada suatu data dengan kriteria tertentu. Contohnya di data ini, saya ingin mengambil nomor purchase order dan surat jalan. Namun di tiap barisnya, untuk ketentuan letak dari nomor purchase order dan surat jalan ini sendiri berbeda-beda. Misalnya di sel A3, letak nomor purchase order itu setelah kata order, dan untuk surat jalan itu setelah kata jalan. Sedangkan di baris A4, letak nomor purchase order itu disingkat menjadi PO. Jadi purchase order itu atau PO letaknya itu berada di letak setelah kata PO. Beda dengan yang di A3 setelah kata order. Kemudian juga ada kondisi di mana disingkat juga untuk kata surat jalan. Jadi untuk baris ketiga 4 itu nomor surat jalan itu letaknya di kata setelah surat jalan. Sedangkan di baris kelima surat jalannya disingkat nih jadi SC. Nah, kalau datanya dikit kita mudah, kita ketik 1, 2, 3, untuk surat jalannya 1115. Tapi kalau misalnya data seperti ini itu ada banyak data dan harus kita klik satu-satu, itu akan memakan banyak waktu. Nah, gimana caranya agar kita bisa menggunakan satu rumus yang ketika di drag atau di copy ke bawah itu akan menghasilkan hasil nomor PO dan nomor surat jalan yang sesuai dengan data di kolom A. Oke, di sini kita menggunakan beberapa rumus kombinasi, yaitu rumus minimal, kemudian rumus middle, kemudian juga rumus if. Jadi kan harus memahami ketiga rumus ini dulu. Nah, caranya adalah dengan rumus pertama sama dengan kita yang mengambil data yang ada di tengah untuk purchase order, karena letak tiap nominal atau nomor purchase order sendiri itu letaknya di tengah-tengah kalimat ya. Jadi mid itu middle atau tengah. Middle, mid, kemudian teks. Di teks ini kita pilih teks yang akan kita ambil middle itu dari sel mana, yaitu sel A3. Kemudian titik 2, number start. Number start itu berarti dia mulainya itu ngambilnya dari nomor berapa sih? Kalau dari digit kedua berarti dari R. Berarti kan B, E itu kan 2. Berarti kalau 2 berarti aku ngitungnya dari R ke belakang. Tapi karena di sini itu letak purchase ordernya ini tidak selalu sama digitnya, jadi kita menggunakan rumus minimal. Kita find, aku mau cari teks itu yang isinya purchase order atau PO. Jadi kan yang kita cari itu ada 2 kriteria, kalau nggak purchase order atau PO. Jadi kita pakai tanda dalam kurung lagi yang bentuknya seperti ini ya, kurung kurawal. Karena ini kata-kata, pakai tanda petik purchase order, tanda petik lagi, dan untuk yang kata kedua itu PO, berarti titik 2 lagi PO. Oke, tutup pakai kurung kurawal. Kemudian setelah itu titik 2 within text, ini diambil di teks di sel mana, di sel A3. Kemudian titik 2. Oke, sebelum within text kan belum tentu untuk purchase untuk sel A3 itu purchase order bisa, PO juga bisa nanti rumusnya. Sehingga kita untuk within text-nya kita tambahkan rumus dan.
agar rumus kita tuh nggak error. Rumus dan titik 2 kita tulis purchase order atau juga PO tanpa titik koma dan lain sebagainya, cukup spasi. Kemudian setelah itu titik 2, setelah titik 2 baru kita titik 2 start number. Start numbernya ini 1. Oke. Nah, harusnya sesimpel ini udah selesai ya. Dari sini kan kita tutup nih rumus min kita udah ketutup warna merah-merah. Kemudian number chart. Di sini kita bisa lihat bahwa tiap purchase order itu ada 3 digit. Berarti number yang kita ambil itu adalah 3 digit number 3. Harusnya sesimpel ini, tapi kalau misalnya kita hanya menggunakan rumus ini, kalau saya enter ya, itu dihitung 3 digitnya itu dari kata purchase, berarti PUR. Nah, caranya gimana? Saya maunya itu bukan dari PUR, tapi setelah purchase ordernya. Caranya adalah di sini kita buka dari rumus find di bagian within text ini, start number. Nah, setelah ini ya, belum titik 2, itu kita buat tambah. Kita pakai kombinasi tambahan lagi rumus if. Jika if error, jika kita rumus ini yaitu yang pertama, jika saya mau cari purchase order di teks ini nomor 1, kan belum tentu isinya purchase order karena di kolom A4 itu PO, jadi akan hasilnya error kalau misalnya kita drag ke bawah. Makanya saya tambahkan if error. Oke, titik 2. Jadi syarat saya yang pertama itu if error dari sini error ini titik. Kalau error saya mau isinya jadi 0 atau isinya kalau misalnya PO gitu kan, tutup kurung. Udah dapat logical testnya. Jadi kalau misalnya dia isinya purchase order maka ada, kalau misalnya bukan purchase order dia akan error 0. Jadi kalau misalnya dia error berarti kan saya mau cari yang nilainya di atas 0, yang artinya nggak error. Di atas 0 maka value if true itu adalah sebesar dari total digitnya purchase error, sebesar digitnya purchase order. Nah, purchase order ini caranya kan hitung cepatnya itu pakai rumus len. Karena ini ada kata-kata purchase order di atas, saya klik aja len, tutup kurung, saya tambahkan 1 karena ada spasi ya, setelah kata purchase order kan ada spasi. Rumusan ini memudahkan, kita nggak perlu ngitung 1, misalnya PURCAS itu kan udah ada 6 digit, terus kita ngitung satu-satu kan lama, jadi kita pakai rumus len. Nah, kalau sudah, sekarang kita titik 2 lagi, value if false. If false nya kita tambah lagi. Kalau misalnya kita cari lagi sama kayak tadi, tapi di sini find text-nya itu TO. Titik 2 di antara teks ini, titik 2 start nomor 1. Dah. Start nomor 1, kemudian if true
Itu di sini kalau PO nggak perlu pakai line ya, karena kan PO, P dan O berarti udah 2 digit tambah spasi 3 digit berarti 3. Oke, kalau value if false to 0. Kalau sudah selesai, kita tutup kurung 2 kali sampai warna merah sesuai dengan if depan ini, dan enter. Oke, beda ya dengan yang sebelumnya tadi. Di sini tulisannya dari PUR gitu kan, tinggal kita drag ke bawah. Nah, di sini kita langsung dapat kalau misal PO itu 124 sesuai dengan syarat tadi yang PO. Oke. Untuk surat jalan caranya sama, rumusnya sama dengan yang purchase order. Kita copy. Hanya saja di sini kita tinggal ganti yang kata-kata ya. Purchase order saya ganti surat jalan. PO saya ganti SC. Di sini purchase order dari PO-nya saya ganti surat jalan atau juga SC. Di sini kita harus sabar ya. 1 surat jalan. Jangan lupa lainnya kan tadi saya acuannya ke purchase order. Kita pindah ke surat jalan. Oke. 1, kemudian find juga di sini PO-nya saya ganti SC. SC sama PO sama ya, tetap 2 digit plus 1 spasi 3. Enter. Oke. Nah, ada error nih. Kenapa ada error? Karena di sini contohnya untuk yang pertama. Di sini kan saya kata-katanya itu surat jalan. Dan sini saya ambilnya itu 3 digit. Karena tadi saya lihat kalau untuk purchase order itu selalu 3 digit. Sedangkan surat jalan kan beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa nih pakai 3. Kalau saya tulis 4, oke benar. Tapi kalau saya drag ke bawah, belum tentu sama gitu kan ya. Oke. Caranya adalah di sini karena ini kata-kata terakhir. Makanya letaknya tuh selalu di akhir gitu loh. Jadi kita pakai bantuan len lagi nih. Len. Klik lagi. Enter. Yes. Oke. Nih. Kita lihat di sini kok ada error ya, Kak. Oh. Sorry. Tadi kan kita land di sini itu, iya dia ngarahnya ke, ini harusnya ketika kita pilih ini dikunci ya, belum saya kunci tadi. Jadi ketika kita drag ke bawah itu turun ke PO. Saya kunci F4 dulu. Ini nggak kelihatan salah karena di sini kita pakai kata PO ya, bukan purchase order. Berarti yang di sini saya juga untuk yang lain itu dikunci dulu di F4. Oke, jadi deh. Jadi misalnya saya di sini dapat data lagi, misalnya dari klien atau dari data yang akan kita gunakan. Misalnya dari sini langsung tulisnya dari itu, misalkan orang-orang beda-beda nih kata-katanya. Dasar dari purchase order 144. Nah di sini dia SC 155 13345 misalnya. Tinggal kita oke, otomatis ya, bener ya, 1114 dan 13345.
Jadi kalau ada banyak data ya kita tinggal copy ini aja ke bawah. Ini value karena ini datanya masih kosong. Oke, sekian. Memang rumusnya cukup panjang dan ini memang butuh keahlian untuk memahami rumus mid, minus atau min, dan rumus if serta rumus if error dan rumus find juga cukup banyak dari kombinasi ini, tapi ini sangat berguna jika kalian memiliki data yang cukup kompleks di data ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!